Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala man wasa'ala salihun ajalahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan ahada arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, adakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah yang menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita bersalam kepada beliau dan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama-sama telah berada di dalam bulan Ramadan yang tentunya mulai dari bulan Rajab kita sudah berdoa kepada Allah, yaitu doa kita agar sampai di bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami yaitu bertemu dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita bersama-sama telah berada di bulan Ramadan. Oleh karena itu tentunya jangan sampai kita yang telah berada di bulan Ramadan itu menyia-nyiakan Ramadan. Karena
segala kebaikan-kebaikan kita semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sholat kita yang baru saja kita kerjakan, sholat subuh berjamaah. Ibu bapak, sholat subuh itu hukumnya wajib apa sunnah? Kalau sholat tarawih, kira-kira yang wajib sama yang sunnah itu istimewa yang mana? Kok tambah sedikit ini yang sholat subuh? Saya tadi nanya katanya sholat tarawih penuh katanya. Ini makanya segala sesuatu itu kita harus tahu ilmu itu di situ. Sampai kalau kita kitab Imam Al-Bukhari itu, maka ada bab yang namanya babul ilmi qabla qaul wal amal. Ada bab tentang ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Ada bab sendiri. Jadi sebelum kita berbicara atau sebelum beramal itu ada ilmunya semuanya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa ada ilmu. Maka ini kalau kita paham ilmunya, bahwa yang wajib itu adalah lebih utama dari yang sunnah, seharusnya apa? Sholat subuh lebih banyak daripada sholat tarawih. Karena apa? Sholat tarawih itu sunnah, sholat subuh itu hukumnya wajib. Segala sesuatu yang wajib pasti itu lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang sunnah. Ini kadang-kadang kelirunya kita kadang-kadang begini. Dia ngejar istilah apa? Ngejar ikan teri tapi kehilangan ikan kakap. Ya Allah, dikejar yang kecil, yang besar malah hilang. Maka kalau kita paham memahaminya, ya Allah, pasti seharusnya apa? Sholat subuh ini lebih ramai daripada sholat tarawih kita. Inilah pentingnya kita itu senantiasa belajar di situ. Sehingga kita itu kalau ingin sukses Ramadan, tentunya kita harus tadi belajar tentang Ramadan, keutamaan Ramadan harus kita pelajari. Sehingga kita akan sukses yang kita sudah berada di bulan Ramadan, dan tidak semua kita diberi Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita itu memahami keutamaan Ramadan, kita nanti akan menjadi orang yang beruntung kita berada di bulan Ramadan. Maka doa-doa kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa kita yang lalu, yaitu kita ingin bertemu dengan Ramadan. Setelah bertemu dengan Ramadan, tentunya apa? Kita ingin agar kita ini senantiasa semangat untuk mengisi Ramadan. Maka kita senantiasa berdoa, yang doa itu sanadnya dari yaitu disebutkan oleh Mu'ad bin Jabal, yang doa ini kita semuanya hafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa itu mohon kepada Allah agar kita itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, doronglah aku, ala dzikrika, maksudnya berzikir kepada mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan ibadah tambah baik lagi kepadamu. Nah, ini mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah baik lagi. Maka dari itu yang kebiasaannya mungkin di luar Ramadan kita tidak berada di masjid, kita berusaha di Ramadan itu berusaha untuk berada di masjid, khusus sholat 5 waktu. Karena apa? Sholat fardu itu lebih istimewa daripada ibadah-ibadah sholat sunnah.
Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Kita ini dibantu oleh Allah. Karena tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mungkin bisa sampai seperti ini. Karena biasanya itu habis sahur itu biasanya ngantuk, yang enak itu habis sahur sholat subuh tidur. Biasanya kan, ya Allah ini. Tapi kita alhamdulillah ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika habis sahur kita tidak tidur. Tapi apa? Kita berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Bayangkan ibu hadis Rasulullah, man shalla isya fi jamaah, sholat isya aja kalau kita mau berjamaah, faka'an nama qala syatrul lail. Kalau ibu bapak sholat isya berjamaah, maka seakan-akan bapak ibu sholat yaitu separuh malam. Sholat isya dengan berjamaah seperti sholat separuh malam. Dan apabila sholat subuh dengan berjamaah, faka'an nama sholat. Kalau kita sholat subuh dengan berjamaah, maka pahalanya seakan-akan apa? Sholat malam semalam suntuk. Ini luar biasanya jamaah isya dan jamaah subuh. Maka kalau Bapak Ibu seumpama ada orang yang dia kerja terawih cuma berapa menit? Kalau di sini berapa menit Pak Ibu? Boleh 20 menit selesai kan? Tapi kalau kita mau sholat jamaah isya dan subuhnya kita berjamaah, maka seperti sholat malam semalam suntuk. Ini luar biasanya kita sholat berjamaah. Maka dari itu kita berada di bulan Ramadan, ingat amalan-amalan yang wajib harus senantiasa kita istimewakan. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, doronglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang wajib yang lebih baik. Selain amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang wajib yang lebih baik. Karena apa? Sholat itu adalah amalan yang apabila ditinggal ibu bapak, maka orang itu bisa disebut dia kafir. Termasuk juga puasa. Itu ada hadisnya disebutkan urul Islam wa qawaidud din salasun man taraka wahidun bihima fahuwa biha kafir. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, as-salatul maktubah wa shaumu Ramadan. Jadi sendi-sendi Islam itu ada 3. Sendi-sendi Islam dan juga qawaidud, dasar-dasar agama itu ada 3. Barang siapa meninggalkan salah satu dari yang 3 ini, fahuwa biha kafir, maka dia telah kafir. Yang pertama yaitu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, alias bersyahadat. Orang kok tidak mau bersyahadat, otomatis berarti dia belum menjadi orang yang Islam, dia masih kafir. Demikian pula sholat, as-shalatul maktubah, sholat fardu. Orang kok meninggalkan sholat fardu, berarti apa? Fahuwa kafir, dia telah kafir. Maka bainar rajuli wa bainar kufri tarkus sholat. Yang membatasi, yang membedakan antara seseorang dengan kekafirannya itu apabila dia meninggalkan sholat. Kok orang meninggalkan sholat, maka dia sebetulnya telah kafir. Dan yang ketiga, wa shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ngaku dia Islam, beriman juga nggak boleh. Tapi ketika berada di bulan
mau berpuasa, maka fahuwa kafir. Jadi Islam itu ditegakkan dengan 3 hal tadi. Sendi-sendi Islam, dasar-dasar agama itu 3 tadi, yaitu senantiasa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengerjakan sholat 5 waktu, dan demikian pula puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu, ini adalah sesuatu yang wajib, perintah Allah yang wajib. Sholat kewajiban, puasa kita juga di bulan Ramadan adalah kewajiban juga. Maka dari itu kita berdoa agar ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, ya, yang wajib harus kita tunaikan. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, doa kita apa? Kita mohon juga kepada Allah agar semua amal-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon, jangan sampai kita beramal ini, amal kita menjadi sia-sia. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma taqabbal minna ya Allah. Kabulkanlah, terimalah amal-amal kami. Allahumma inna nas'aluka, ada doa itu, ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbal. Kita mohon juga amal kita itu, mohon kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah doa biasanya, doa tarawih, doa witir, ada disebutkan Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qunutana. Mohon duduk-duduk kita ini cuma mudah-mudahan apa? Diterima sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna, pengen semua amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah berada di bulan Ramadan, jangan lupakan terus-menerus kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dari sukses kita berada di bulan Ramadan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, amalan-amalan ibadah kita semua dibantu oleh Allah sehingga menjadi ringan kita untuk menjalaninya. Tentunya yang kedua, kita harus senantiasa luruskan niat kita dan juga tekad kita. Niat harus benar-benar lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa Ibu Bapak? Niat yang baik ini, niat yang baik, seumpama niat itu belum terlaksana, maka kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niat yang baik seumpama itu terlaksana, berarti apa? Kita tentunya akan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ini mumpung masih awal, ya Allah, saya di Ramadan ini saya mau menghatamkan Al-Quran, ya Allah. Niat yang biasa sudah menghatamkan Al-Quran sekali, ya Allah, saya niat ya Allah ingin menghatamkan Al-Quran ya tahun ini 1447 Hijriah ini 2 kali ya Allah. Diniatkan, ya Allah, saya pengen ya Allah Ramadan ini ya Allah pengen sholat 5 waktu saja berada di masjid ya Allah. Nah, itu kan niat itu. Niatkan itu. Niat di dalam hati, ada tekad di situ. Ada niat, ada tekad, maka apabila itu terlaksana tentunya kita akan memperoleh pahala yang berlipat-lipat ganda. Ingat Ibu Bapak, niat itu penting sekali. Ada sesuatu yang kecil itu justru menjadi besar karena niat. Kebalikannya, ada amal yang besar sebetulnya, tapi akhirnya malah amalan itu menjadi kecil
nilai pahalanya. Gara-gara apa? Niat juga. Disebutkan kata Rasulullah, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Berapa banyak amalan itu kecil, tu'adzimuhu akhirnya menjadi agung, menjadi besar. Gara-gara apa? An-niyah, disebabkan karena niat. Demikian pula tidak sedikit berapa banyak amalan itu yang sebetulnya besar, amalan besar, tapi justru menjadi kecil, pahalanya sedikit, karena juga disebabkan karena niat. Maka niat yang ikhlas itulah sebetulnya yang menjadikan pahala itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ibu bapak pernah dengar cerita, maaf, ada seorang pelacur yang memberi minum, ya, memberi minum air sumur anjing yang sedang kehausan. Saya yakin semuanya pasti dengar riwayat ini. Seorang pelacur memberi minum anjing yang sedang kehausan, dan disebutkan dalam riwayat itu, pelacur ini akhirnya dimasukkan surga dalam cerita ini. Kenapa kok seperti itu? Karena tadi itu niatnya seseorang yang memberi minum tadi, niatnya benar-benar ikhlas karena Allah. Yang diberi siapa ya? Anjing. Kalau anjing, ada nggak anjing itu membalas pemberian seseorang? Nggak ada. Ada nggak anjing yang mengucapkan terima kasih? Nggak ada juga. Kalau ada anjing habis dikasih minum yang nggak ada orang mengucapkan terima kasih, kita malah lari, ketakutan anjing kok ucap terima kasih, nggak ada. Itu bentuk ikhlas sebetulnya itu. Itulah contoh ikhlas itu seperti itu. Memberi tanpa mengharapkan balasan dan tanpa ingin ucapan terima kasih, itu namanya ikhlas. Namanya memberi kepada anjing, gimana mau anjing terima kasih, gimana anjing mau membalas. Malah kadang-kadang ada orang yang nolong anjing, habis anjingnya ditolong dikit kita ada. Maka itulah ikhlas seperti itu. Sehingga kaitan dengan ikhlas, niat yang ikhlas itu ada di dalam surah Al-Insan ayat yang ke-7 dan 8. Itu kaitannya dengan ikhlas. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an mereka memberikan makan makanan yang paling disukainya, disenanginya, yang dicintainya kepada siapa? Orang-orang miskin dan orang-orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kalian memberi makan tadi liwajhillah, alias apa? Liwajhillah, karena wajah Allah, alias hanya mencari ridhonya Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti ikhlas bagaimana? La nuridu minkum jazaa, tidak menginginkan balasan, wala syukura, nggak pengen juga ucapan terima. Ini namanya ikhlas. Kalau ada orang memberi sesuatu pada orang lain sampai sudah diberi nggak mau ucapan terima kasih, ini belum ikhlas. Orang kalau memberi berarti memberi selesai, tidak ada harapan dibalas juga, nggak ada ucapan terima kasih pun juga tidak diharapkan. Itu namanya ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni seperti itu. Maka murni ikhlas itu ibarat seperti, maaf, seperti susu.
Orang yang memerah susu, susu itu loh, yang langsung keluar ya, dari seumpama susu kambing atau susu unta, susu sapi, itu namanya apa? Murni, khas seperti murni. Sehingga apa? Susu itu apabila ingin dikembalikan lagi ke perut binatang tidak akan mungkin, karena sesuatu yang murni. Sehingga apabila orang melakukan sesuatu karena ria, karena sum'ah, ya berarti apa? Dia sudah tidak murni lagi. Sehingga kalau disebutkan dalam hadis tadi, kenapa disebutkan rubba amalin kabirin? Berapa banyak orang yang amalnya itu besar sebetulnya, tapi apa? Tusawwiruhu an-niyah, tapi menjadi kecil yang besar tadi disebabkan apa? Disebabkan niatnya tadi. Masya Allah, sebetulnya apa? Luar biasa itu. Sholat tahajudnya 12 rakaat. 12 rakaat. Ibu bapak kalau sholat tahajud berapa rakaat? Saya seringnya cuma 2 rakaat, 4 rakaat. Ada yang sholat tahajudnya 12 rakaat, tapi dia diposting. Nah ini sekarang saya sudah sholat tahajud 12 rakaat. Ini bahaya ini, bahaya. Apabila sholatnya itu karena apa? Sum'ah, ingin didengar oleh orang lain, atau karena riya, pengen dilihat orang lain, atau bangga, berarti ini takjub, maka yang seharusnya nilainya besar tadi akan berubah menjadi kecil nilainya. Alhamdulillah. Maka hati-hati gitu. Saya sebutkan tadi, niat harus dijaga, luruskan niat kita ya. Berbuatlah sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya niat, kita punya tekad, niat yang tulus, ikhlas karena Allah. Apabila kita jalankan, tentunya pahala akan berlipat-lipat ganda. Kalau tidak bisa kita jalankan, kita sudah dapat nilai pahala karena sudah niat yang baik. Intinya apa? Niat harus tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi keutamaan kita di bulan Ramadan? Selain kita tentunya harus berdoa kepada Allah, niat yang tulus ikhlas, kita harus paham tentang keutamaan Ramadan. Karena kalau kita tidak memahami keutamaan Ramadan, kita nanti pasti males itu beribadah. Pasti males kita beribadah. Tapi kalau kita tahu keutamaan Ramadan, nah, kita tidak akan males. Segala sesuatu itu kalau kita nggak tahu keutamaannya, kan biasanya kita mau melakukan sesuatu kan males. Tapi kalau kita tahu keutamaan, sama seperti tadi, Bapak Ibu tahu keutamaannya sholat berjamaah subuh, kalau tahu keutamaannya, tentu tidak akan pernah meninggalkan jamaah subuh. Kalau tahu keutamaannya, bahkan jangan subuh, sebelum subuhnya sholat fajar saja. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Kalau kita yakin dengan hadis itu, kita paham dengan hadis itu, pasti kita tidak pernah itu meninggalkan namanya sholat fajar atau qabliyah subuh. Kadang-kadang kurang yakin. Kenapa kurang yakin? Karena yang namanya pahala itu gak kelihatan. Bapak Ibu, kalau pahala itu kelihatan, dunia ini untuk 1 orang saja gak cukup. 1 orang itu gak cukup dunia ini. Gimana Allah menyediakan surga 1 orang itu seluas langit dan bumi? Ya Allah. Kalau dia sholat 2 rakaat subuh itu lebih bagus dunia saya. Karena kan subhanallah itu. Kalau kita ngomong langit itu berapa ada tingkat-tingkatnya? Planet-planet itu berapa aja jumlahnya? Maka dari itu, kalau kita yakin dengan hadis Rasulullah, yakin dengan aturan fadilahnya sholat subuh berjamaah, fadilahnya sholat isya berjamaah, tentunya kita tidak akan mau meninggalkannya.
Maka dari itu kita harus tahu keutamaan yaitu Ramadan. Karena Ramadan disebutkan dan istimewa utama. Satu saja hadisnya agak panjang yang ini senantiasa disampaikan oleh Rasulullah. Ya ayuhan nas, qad adzalakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fi lailatul khairun min alfi syahr. Syahrun ja'alahu siyamahu wa faridahu wa qiyamahu tatawu'an. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridahu fi ma siwa. Wa man adda faridahu fihi kana kaman sab'ina faridahu fi ma siwa. Wa huwa as-sabr. As-sabru sabul jannah. Hai sekalian manusia, kalian akan senantiasa dinaungi oleh bulan yang senantiasa agung. Syahrun azim, bulan Ramadan, bulan yang agung dan senantiasa agung. Kita tidak tunggu dan kita tunggu tetap hadir. Kita mau menyambutnya, enggak menyambutnya, tetap bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Syahrun azim, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ini utamanya Ramadan. Bulan yang agung, bulan berkah. Segala amal perbuatan kita itu dilipatkan dan berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Namanya apa itu? Lailatul Qadar. 1000 bulan itu berapa tahun itu Bapak? Udah pernah hitung belum? Udah kan? 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Ya. Apabila kita kok dapat malam Lailatul Qadar, maka malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Kapan datangnya Lailatul Qadar itu? Ulama kita sudah memberitahu, Rasulullah pun sudah kasih tahu juga. Bukan disuruh nyari sendiri, setahun ada berapa hari itu? 365 hari, bukan suruh nyari sendiri. Setahun ada 365 hari. Maka di situ ada bulan yang namanya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tadi ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Di malam itu berapa itu? Di 10 hari yang 10 hari yang terakhir yang genap apa yang ganjil? Duh, enak kan? Enak gak sebenarnya? Sudah dikasih tahu kita itu. Ya, sudah dikasih tahu. Kenapa yang ganjil? Ibu semua tahu ganjil. Yang puasanya duluan dia ganjil, yang puasanya belakangan genap. Intinya ibu bapak, kok kita 10 hari di bulan Ramadan itu kita semangat menghidupkan malam-malam Ramadan, maka insya Allah kita akan dapat malam Lailatul Qadar. Sama dengan tadi, kalau ibu bapak kok jamaah isya berjamaah, subuhnya berjamaah, maka dia termasuk sudah memperoleh bagian Lailatul Qadar. Jadi enak ini. Ingat itu, jamaah isya, jamaah subuh, dia kata. Karena orang yang jamaah isya ibarat seperti orang beribadah separuh malam, sholat subuh separuh penuh. Berarti kalau kita itu sholat isyanya berjamaah, ya subuhnya berjamaah, maka dia dapat bagian malam Lailatul Qadar. Jaga di situ. 10 hari yang terakhir. Karena umur kita cuma berapa ya Bapak? Nah, kalau umur kita ini Siti bahasa pagi 60-70. Tapi kalau kita dapat Lailatul Qadar 83 tahun, itu lebih baik daripada 1000 bulan tadi. Lalu diteruskan, ja'alallahu siyamahu fariidatan. Bulan Ramadan adalah bulan Allah mewajibkan, yaitu berpuasa. Dan juga wa qiyamah tatawwu'an. Jadi sholat malamnya sebagai ibadah tambahan. Diteruskan dalam hadisnya, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan.
Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah yang baik, ibadah-ibadah yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disamakan dengan melakukan suatu amalan yang fardu. Ini luar biasanya adanya hanya di bulan Ramadan. Jadi yang sunnah itu ibadah sunnah itu Bapak Ibu ya, ibadah sunnah, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, maka pahalanya disamakan dengan yang wajib. Sedangkan kalau kita berada di bulan Ramadan, yang wajib itu bukan cuma apa? Kalau sholat yang 5 waktu saja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi ketika kita berada di bulan Ramadan, qobliyahnya itu dihitung sesuatu yang wajib pahalanya. Ba'diyahnya juga dihitung sesuatu yang wajib. Sholat malamnya diibadahkan sholat yang wajib. Ibadah-ibadah sunnahnya disamakan dengan ibadah yang wajib. Ini hanya ada di Ramadan. Lalu bagaimana kalau kita melakukan suatu ibadah yang wajib? Kebaikan-kebaikan yang sunnah jadi yang wajib pahalanya. Kalau kita melakukan sesuatu yang wajib, kata Rasulullah, man taqarraba fi khasratin min al-khair kana kama adda fardhah wa man adda fardhah fi, dan barang siapa yang melakukan suatu ibadah yang fardu di dalam bulan Ramadan, kana kama adda sab'ina fardhah fi masiwa. Kalau kita melakukan sesuatu satu yang fardu di bulan Ramadan, maka disamakan kita melakukan 70 hari yang wajib. Inilah Ramadan. Sekali kita melaksanakan yang wajib dilipatkan 70 kali. Maka ibu bapak tadi subhanallah, kita subuh berjamaah di sini sama-sama. Maka sholat subuh kita berjamaah sama dengan sholat subuh 70 kali sholat subuh dengan berjamaah. Subhanallah, kalau ibu bapak, ya Allah, saya 1 bulan pengen sholat subuh dengan berjamaah, ya Allah. Ada luar biasa. Inilah umatnya Nabi Muhammad, ibu bapak, diberikan anugerah oleh Allah yang namanya Ramadan. Sehingga kita itu walaupun usia kita nggak ada yang panjang, pendek-pendek, semua kesempatan kita terbatas, namun dengan Ramadan maka kita bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Mungkin ada yang ketertinggalan dulu, ya Allah, saya dulu nggak pernah ke masjid, ya, makanya waktunya Ramadan kita mulai, ya, Ramadan kita mulai senang berada di masjid, ya, Ramadan kita mulai, nah, sehingga amalan-amalan kita ini ya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah luar biasanya Ramadan, keutamaan Ramadan. Satu lagi hadis tentang keutamaan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, as-salawatul khamsah wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu yang kita jaga, salat yang 5 waktu. Demikian pula salat Jumat dari Jumat 1 ke Jumat berikutnya. Demikian pula dari Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya puasa kita jaga. Maka mukaffiratun lima bainahunna. Mukaffirah maknanya apa? Mukaffirah itu sudah bisa menghapus, sudah bisa menutupi dosa-dosa kita yang telah lalu, selagi tidak melakukan dosa yang besar, ya, dosa yang besar. Lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Jadi kalau kabair itu Bapak, ini diperuntukkan untuk dosa. Nah, kabair
Makanya kalau dipanggil orang Syekhul Kabair jangan mau. Orang tuanya banyak dosa, jangan mau. Kalau Syekhul Kabir silakan. Orang yang sudah tua, orang besar, kabir. Tapi kalau kabair ini diperuntukkan untuk dosa. Ya. Maka lima bainahunna idza jituribatil kabair. Jadi bahasa itu kan ada penggunaannya sendiri-sendiri kan. Jadi kalau kabair itu dikhususkan untuk dosa, kabair. Maka orang yang bisa menjaga sholat lima waktunya, sholat Jumatnya bagi bapak-bapak ya, tentunya sholat Jumat fardu apa namanya? Fardu ain. Harus kita jaga itu. Ya, boleh orang tidak melakukan sholat Jumat asal tadi dibenarkan oleh syarat musafir, boleh ya, meninggalkan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Sedang sakit ya Jumatan bisa diganti dengan zuhur. Maka sholat Jumat juga harus dijaga karena apa? Fardu ain. Demikian pula juga puasa juga sama juga puasa. Ini juga fardu juga. Maka bagi siapapun yang mampu berpuasa maka hukumnya wajib untuk berpuasa. Boleh tidak berpuasa asal dibenarkan oleh hukum syariat. Jangan terus menang-menang begini. Saya biasa puasa, saya satu hari saya mau gak puasa, nanti tak ganti. Ya, 11 bulan saya akan berpuasa terus menerus. Jadi ibu bapak kalau ada orang yang seperti itu walaupun 11 bulan dia berpuasa terus menerus, maka tidak akan dapat menggantikan yang satu hari yang ditinggalkan secara sengaja. Tapi kalau ada alasan syariatnya, maka pahalanya sama. Oh ini karena sakit gak puasa, sehingga biar dia mengganti di bulan lain, pahalanya tetap sama. Tapi kalau sok-sokan tadi, saya biasa puasa, maka saya gak puasa hari ini, saya gak puasa, nanti saya ganti 11 bulan saya puasa terus, itu tetap tidak bisa mengganti yang satu hari yang dia tinggalkan. Kenapa? Karena apa? Yang satu hari yang dia tinggalkan itu berada di bulan Ramadan. Berbeda dengan di bulan yang lain. Oleh karena itu, tentunya insya Allah dengan kita senantiasa juga memahami tentang keutamaan Ramadan di antara tadi itu menghapuskan dosa-dosa kita tadi, insya Allah kita akan bersemangat untuk terus-menerus mengisi amalan-amalan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini sedikit bisa kita ambil manfaatnya sehingga ibu bapak insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa disihatkan jasmania kita, sehat juga rohania kita, sehingga kita bisa menempuh amalan-amalan Ramadan dengan sempurna. Kekurangan mohon maaf ya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.